Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Hukum atau Prinsip-prinsip Perkembangan. 10 prinsip-prinsip perkembangan yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengetahui perkembangan anak. Yang pertama, perkembangan menyangkut perubahan. Yang kedua, perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga, perkembangan menekankan kenyataan bahwa perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas perkembangan. Yang keempat, pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima, perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diramalkan. Yang keenam, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan yang sebagian karena pengaruh bawaan dan sebagian karena kondisi lingkungan. Yang ketujuh, terdapat periode dalam pola perkembangan yang disebut pola pralahir. Yang kedelapan, adanya harapan sosial untuk setiap periode perkembangan. Yang kesembilan, setiap bidang perkembangan mengandung kemungkinan bahaya fisik maupun psikologis yang dapat mengubah pola perkembangan. Yang kesepuluh, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode dalam pola perkembangan. 1. Perkembangan melibatkan perubahan. Menurut Elizabeth B. Harlock, perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman, dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Tujuan perubahan perkembangan ialah realisasi diri atau pencapaian kemampuan genetik. Jenis-jenis perubahan dalam perkembangan antara lain adalah perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama, dan mendapat ciri yang baru. Yang kedua, perkembangan awal lebih kritis ketimbang perkembangan selanjutnya. Faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan individu yaitu faktor hereditas yang bersifat alamiah atau natural, dan merupakan sesuatu yang diharuskan atau endowment dari orang tuanya. Faktor lingkungan atau environment atau nurture sebagai kondisi atau pengalaman-pengalaman interaksional yang memungkinkan berlangsungnya proses evolusi manusia. Perkembangan fisik atau biologis manusia berkaitan erat dengan terjadinya proses evolusi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi saya, yaitu perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Arti kematangan. Proses kematangan intrinsik adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu. Dalam fungsi filogenetik, yaitu fungsi umum ras, misalnya merangkak, duduk, dan berjalan, perkembangan berasal dari proses kematangan. Berbeda halnya dalam fungsi ontogenetik. Fungsi khas untuk individu, misalnya berenang, melempar bola, naik sepeda, atau menulis, itu diperlukan latihan. Arti belajar. Belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Beberapa proses belajar berasal dari latihan atau tepatnya pengulangan suatu tindakan. Hal ini pada saatnya nanti menimbulkan perubahan dalam perilaku seseorang. Selanjutnya, interaksi kematangan dan belajar. Perkembangan selama periode pralahir atau parental terutama berasal dari kematangan dan sangat sedikit bergantung pada kegiatan. Selanjutnya, pentingnya kesediaan belajar. Betapapun banyaknya rangsangan yang diterima anak, mereka tidak dapat belajar sampai perkembangan mereka siap untuk melakukannya. Ini berarti bahwa dasar fisik dan mental yang harus ada sebelum dapat dibangun kemampuan baru di atasnya. Selanjutnya, pola perkembangan dapat diramalkan. Beberapa pola yang dapat diramalkan
dari banyak bukti pola perkembangan fisik yang teratur dan dapat diramalkan semasa kehidupan pra dan pasca lahir. Terdapat dua hukum rangkaian pengarahan perkembangan hukum kepalokaudal dan hukum proksimodistal. Selanjutnya, kondisi yang mempengaruhi pola perkembangan. Pola perkembangan dapat terganggu oleh kondisi lingkungan atau fisik, untuk sementara atau permanen. Selanjutnya, pentingnya meramalkan perkembangan. Secara teoritis, informasi demikian penting karena memberikan dasar bagi penelitian perkembangan di berbagai bidang. Sebagai contoh, bila tidak terdapat pola perkembangan motorik dan bicara anak yang dapat diramalkan, maka bukannya tidak mungkin untuk merumuskan prinsip-prinsip mengenai bidang perkembangan ini. Implikasi praktis pengetahuan ini disajikan dalam konteks. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Erni Sulastiani akan memaparkan materinya, yaitu perkembangan awal lebih kritis ketimbang perkembangan selanjutnya. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan belajar. Faktor kematangan atau pembawaan atau pengalaman lingkungan secara relatif memerlukan karakteristik fisik dan mental anak yang berkembang. Kematangan maturation adalah urutan perubahan yang dialami individu secara teratur dan rancangan genetik. Pengalaman eksperimen merupakan peristiwa-peristiwa yang dialami individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Apa yang terjadi pada satu tahap mempengaruhi tahap berikutnya. Hal yang tidak kalah penting adalah pembahasan tentang perkembangan fisik dan perseptual anak. Perkembangan fisik atau biologis manusia berkaitan erat dengan terjadinya proses evaluasi manusia, merupakan proses perubahan secara berangsur-angsur dalam jangka waktu lama yang berkaitan dengan sikap, tubuh, dan cara gerak. Perkembangan perseptual pada dasarnya merupakan proses pengenalan individu terhadap lingkungan. Ada 3 proses aktivitas perseptual yang perlu dipahami, yakni sensasi, persepsi, dan atensi. Wabarakatuh. Saya atas nama Andi Maria Matalata ingin memaparkan tugas kelompok kami yang berjudul Hukum atau Prinsip-prinsip Perkembangan, yaitu periode pola perkembangan. Walaupun perkembangan berlangsung secara berkesinambungan, terdapat bukti bahwa pada berbagai usia, ciri bawaan tertentu lebih menonjol daripada yang lain, karena perkembangan terjadi lebih cepat. Berikut ini 5 periode perkembangan yang utama. Periode pertama yaitu periode pra lahir belum lahir. Perkembangan yang utama terjadi secara fisiologis dan pertumbuhan struktur tubuh. 2. Masa neonatus, yaitu 10 sampai 14 hari setelah lahir. Selama waktu ini, bayi harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru di luar rahim ibu dan pertumbuhan untuk sementara terhenti. 3. Masa bayi. Masa bayi secara bertahap mereka belajar mengendalikan ototnya sehingga mereka secara berangsur dapat bergantung pada dirinya sendiri. 4. Masa kanak-kanak, yaitu 2 tahun sampai remaja. Masa kanak-kanak dini 2 sampai 6 tahun adalah usia prasekolah. Anak mulai mengendalikan lingkungan dan menyesuaikan diri secara sosial. Akhir masa kanak-kanak 6 sampai 13 tahun. Dalam periode ini terjadi kematangan seksual dan masa remaja dimulai. Perkembangan utama adalah sosialisasi. 5. Masa puber 11 sampai 16 tahun. Tubuh anak-anak telah berubah menjadi seperti orang dewasa. Dan pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Harapan sosial dikenal dengan tugas perkembangan. Tugas perkembangan sebagai tugas yang timbul pada atau sekitar periode kehidupan tertentu. Beberapa tugas muncul sebagai kematangan fisik,
berkembang dari tekanan budaya masyarakat, namun masih ada yang timbul dari nilai-nilai pribadi dan aspirasi individu. Berikut tugas perkembangan untuk masa kanak-kanak dari Hafik Hurst, yaitu lahir sampai 6 tahun. 1. Belajar berjalan. 2. Belajar makanan padat. 3. Belajar berbicara. 4. Belajar mengendalikan perkembangan sampah tubuh. 5. Belajar membedakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang setiap bidang perkembangan mengandung bahaya yang potensial. Walaupun pola perkembangan bergerak normal, kadang-kadang terdapat bahaya di beberapa bidang. Beberapa bahaya tersebut berasal dari lingkungan dan dalam diri sendiri yang mengakibatkan berubahnya pola perkembangan sehingga menghasilkan suatu daerah mendatar di mana tidak terjadi pergerakan maju atau penyebab mundur ke tahap yang lebih rendah. Adapun penting peringatan awal adanya bahaya, yaitu merupakan hal penting karena hal tersebut memungkinkan mereka yang bertanggung jawab dalam membimbing perkembangan anak, terutama orang tua dan guru, untuk menangani penyebab bahaya itu dan mengambil langkah tepat untuk menghindarkannya. Selanjutnya, saya akan membahas kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Masa kanak-kanak merupakan masa paling membahagiakan, di mana tersebut merupakan waktu yang bebas dan aman untuk menjamin penyesuaian yang baik dalam hidup kedewasaan. Kesulitan mempelajari kebahagiaan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, tidak terdapat kesesuaian tentang arti kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan merupakan pengalaman subjektif. Adapun periode kebahagiaan dan ketidakbahagiaan. Yang pertama, masa bayi. Masa bayi merupakan periode bahagia karena hampir setiap orang, baik dewasa maupun kanak-kanak, terkesan akan ketidakberdayaan seorang bayi dan berusaha membahagiakannya. Sedangkan periode ketidakbahagiaan ketika bayi tersebut tidak diinginkan, diacuhkan, dan disiksa. Bagi mereka, masa bayi tersebut menjadi saat yang menyedihkan. Selain itu, ketidakbahagiaan yang lainnya seperti mereka tidak suka dianggap seperti bayi dan dalam upaya menunjukkan kemandiriannya. Yang kedua, akhir masa kanak-kanak. Pada periode kebahagiaan anak terjadi karena dalam hal ini anak yang lebih besar mempunyai pilihan dalam lingkungan mereka daripada ketika mereka masih dalam masa prasekolah. Yang ketiga, masa puber merupakan masa yang tidak menyenangkan bagi kebanyakan anak sebab pertumbuhan dan perubahan yang cepat selama masa puber menimbulkan kelelahan yang menyebabkan para remaja marah-marah. Selanjutnya, esensi kebahagiaan. Dari analisis kebahagiaan dan ketidakseimbangan pada berbagai waktu selama masa kanak-kanak, seyoganya terdapat hal penting yang tampak nyata, yaitu penerimaan kasih sayang dan prestasi. Penerimaan bukan saja berarti penerimaan oleh orang lain, tetapi juga penerimaan terhadap diri sendiri. Dengan adanya penerimaan tersebut, anak mengharapkan adanya kasih sayang. Semakin mereka diterima oleh orang lain, semakin besar perasaan kasih sayang yang mereka peroleh. Dan sebaliknya, kebahagiaan yang ketiga adalah prestasi. Agar anak berbahagia, prestasi mereka seharusnya berada pada bidang yang dianggap penting oleh sekelompok sosial dengan mana mereka menyatukan diri. Selain hal tersebut, kebahagiaan anak bergantung pada pencapaian tujuan yang mereka tetapkan sendiri. Selanjutnya, pentingnya kebahagiaan. Kebahagiaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola perkembangan yang dapat membuat anak tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya.
dalam melakukan apa saja. Selain itu, kebahagiaan berpengaruh terhadap sikap, perilaku, dan kepribadian mereka. Adapun prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini, yaitu dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini berbeda dengan prinsip-prinsip perkembangan fase kanak-kanak, akhir, dan seterusnya. Adapun prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini menurut Bredekam dan Kuppel adalah sebagai berikut, yaitu perkembangan aspek fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kedua, perkembangan fisik atau motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif anak terjadi dalam satu urutan tertentu yang relatif dapat diramalkan. Yang ketiga, perkembangan berlangsung dalam rentang yang bervariasi antar anak dan antar bidang perkembangan dari masing-masing fungsi. Pengalaman awal anak memiliki pengaruh kumulatif dan tertunda terhadap perkembangan anak. Selanjutnya, perkembangan anak berlangsung ke arah yang makin kompleks, khusus, terorganisasi, dan terinternalisasi. Selanjutnya, perkembangan dan cara belajar anak terjadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial budaya yang menyebut. Anak adalah pembelajaran aktif yang berusaha membangun pemahamannya tentang lingkungan sekitar dari pengalaman fisik, sosial, dan pengetahuan yang diperolehnya. Selanjutnya, perkembangan dan belajar merupakan interaksi kematangan biologis dan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Bermain merupakan sarana penting lagi bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak, serta menggambarkan perkembangan anak. Perkembangan akan mengalami percepatan bila anak berkesempatan untuk mempraktikkan berbagai keterampilan yang diperoleh dan mengalami tantangan setingkat lebih tinggi dari hal-hal yang telah dikuasainya. Anak memiliki modalitas beragam, ada tipe visual, auditif, kinestetik, atau gabungan dari tipe-tipe itu. Untuk mengetahui sesuatu sehingga dapat belajar hal yang berbeda pula dalam memperlihatkan hal-hal yang diketahuinya. Kondisi terbaik anak untuk perkembangan dan belajar dalam komunitas yang menghargainya, memenuhi kebutuhan fisiknya, dan aman secara fisik dan fisiologis. Terima kasih.